Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan soal latihan dan prediksi Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI untuk jenjang MTS ya, untuk bidang IPA. Di video sebelumnya kita sudah selesaikan sampai nomor 15, jadi video ini kita akan mulai dari nomor 16. Oke, kita baca dulu soalnya. Anda sering mengukur benda-benda kecil, namun apakah sudah yakin dengan hasil pengukurannya? Oke, oleh karena itu perhatikan fenomena seorang siswa MTS yang sedang mengukur diameter pipa kecil menggunakan mikrometer sekup seperti gambar berikut ya. Gambarnya ada di sebelah kanan di sini. Pertanyaannya, berdasarkan hasil pengukuran seperti ditunjukkan pada gambar di samping, hasil pengukuran dengan ketelitian dan aturan angka penting yang tepat dari panjang diameter pipa tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi di sini kita akan membaca alat ukur panjang ya, yaitu mikrometer sekrup. Nah, yang pertama kita harus baca terlebih dahulu yang namanya skala utama ya. Jadi pada mikrometer sekrup itu seperti jangka sorong, ada dua bagian. Yang pertama bagian yang ini ya, yang ini kita sebut sebagai skala utama. Kemudian satu lagi bagian yang bisa diputar nih, kalau di gambar yang aslinya di sini yang bisa kita putar-putar di sini adalah skala non-Newtonnya atau kita sebut saja sebagai skala putar ya. Nanti kita misalkan yang skala utama kita singkat sebagai SU dan skala putarnya kita singkat sebagai SP. Nah, kemudian cara membacanya adalah kita baca dulu untuk yang skala utamanya ya. Jadi ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi perhatikan bagian bawah sini ada skala lagi ya. Nah, ini nilainya setengah ya. Jadi 0, setengah, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah, 3, 3 setengah, 4, 4 setengah, 5. Kemudian di sini yang terakhir masih ada satu strip lagi, berarti skala utamanya menunjukkan 5,5. Oke, kita tulis di sini ya. Untuk skala utamanya itu sama dengan 5,5. Satuannya pasti milimeter ya kalau mikrometer sekup itu. Jadi skala utamanya 5,5 milimeter. Kemudian kita akan baca skala putarnya. Nah, skala putar itu bagian yang ini ya, kita akan mencari yang paling membentuk garis lurus dengan garis yang ada di sini, garis horizontalnya ya. Jadi kalau kita perhatikan yang paling lurus atau yang paling dekat adalah angka 30 kayak yang ada di sebelah kanannya. Meskipun tidak tepat lurus tapi ini yang paling mendekati. Jadi sebenarnya yang betul itu adalah kita cari yang paling lurus ya. Tapi di sini yang paling dekat adalah 30 karena di sini 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan seterusnya. Berarti skala putarnya menunjukkan angka 30 ya. Jadi kita tulis dulu angka 30-nya di sini. Kemudian untuk membaca skala putar ini, setelah kita tahu angkanya, kita kalikan dengan ketelitiannya mikrometer sekrup ya. Mikrometer sekrup itu punya ketelitian 0,01 mm, 0,01 mm, sehingga hasil bacaannya nanti akan 30 dikalikan 0,01 atau kita punya 0,30 ya. Kita tulis di sini 0,30 mm. Nah, berarti hasil bacaannya ya, jadi hasil bacaannya itu tinggal kita jumlahkan jadi 5,5 ditambah dengan 0,30. Satuannya sudah sama-sama milimeter, ini juga sudah punya satuan yaitu milimeter. Maka hasilnya itu sama dengan 5,80 mm ya. Nah, ini baru hasil bacaan dari mikrometer sekrupnya 5,80. Ada dua jawaban. Yang pertama adalah A, yang kedua adalah B. Nah, ini baru hasil bacaannya. Kemudian di belakang di sini ada plus minus ya. Ada plus minus, ada plus minus. Nah, sekarang plus minusnya itu dikasih atau diberikan angka berapa? Maka kita harus tahu cara melaporkan hasil pengukuran ya. Jadi kalau kita memiliki hasil pengukuran seperti ini, maka cara melaporkannya adalah seperti ini. Kita tulis di sini ya. Jadi pelaporannya nanti adalah X ditambah atau plus minus di sini delta X. Nah, X-nya itu adalah hasil pengukurannya. Sudah kita hitung yaitu 5,80 mm. Sekarang kita masih punya yang bagian belakang ya. Itu namanya delta X. Delta X ini kita sebut sebagai ketidakpastian mutlaknya ya. Ketidakpastian mutlak. Nah, ketidakpastian mutlak itu nilainya bergantung pada alat ukur yang digunakan. Untuk pengukuran yang tunggal, maka delta X itu persamaannya adalah setengah dikalikan dengan skala terkecil atau kita tulis saja ketelitian ya. Setengah dikalikan ketelitian dari alat ukurnya. Nah, karena kita di sini menggunakan mikrometer, berarti setengah dikalikan ketelitian mikrometer tadi sudah kita tentukan di sini ya. Mikrometer itu punya ketelitian 0,01. Berarti ini setengah dikalikan 0,01 mm atau 0,01 dibagi 2 ya. Berarti sama dengan 0,005 mm. Berarti nanti plus minusnya adalah 0,005 mm. Nah, sekarang kita sudah dapat jawaban lengkapnya. Jadi 5,80 plus minus 0,005 mm. Dan jawabannya adalah yang A ya, seperti itu. Kita lanjutkan soal
soal berikutnya. Secara garis besar terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fenomena rotasi bulan. Fenomena tersebut yaitu saat bulan berada sedikit di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya. Fase bulan seperti ini akan terlihat dari bumi pada tanggal Komariah, tanggal 10, 11, dan 12 ya. Penjelasan ayat yang sesuai dengan fenomena tersebut dan nama fase bulannya adalah titik-titik. Oke, jadi sebelum kita melihat ayatnya, kita akan mempelajari dulu atau kita akan bahas dulu tentang fase bulannya ya. Jadi di sini ada beberapa istilah, ada namanya waxing gibbous, ada namanya waning gibbous. Nah, kita perlu perhatikan gambar berikut. Oke, ini dia. Ini adalah gambar dari fase bulan ya, yang di sebelah kanan ini mataharinya, kemudian bulan nanti akan dimulai dari fase yang disebut sebagai new moon atau bulan baru. Oke, jadi kita mulai dari sini ya. Jadi ada namanya new moon. New moon itu yang disebut sebagai bulan baru atau biasanya pada saat akan Idul Fitri atau akan bulan Ramadan itu yang akan dicari yang namanya hilal ya. Jadi kalau sudah kelihatan hilalnya berarti dia sudah masuk ke bulan baru atau new moon. Kemudian dia nanti akan masuk ke fase berikutnya ya, yaitu namanya waxing crescent atau bulan sabit ya. Jadi yang terlihat dari bumi itu bulannya seperti ini, bulan sabit atau waxing crescent, bulan sabit yang pertama. Kemudian baru yang namanya seperempatnya atau first quarter. Nah, ini baru seperempatnya. Kemudian habis itu bulan yang terlihat lebih lebih dari setengah ya, penjol seperti ini. Nah, itu yang disebut sebagai waxing gibbous. Jadi waxing gibbous itu adalah setelah dari seperempat. Nah, dia kan seperempat tadi di sini nih, seperempat, terus dia kelihatan lagi lebih ada saat ada bagian lain yang kelihatan, jadi dia kelihatan lebih lebar ya daripada seperempat. Nah, baru dia masuk ke full moon. Nah, full moon itu adalah bulan purnama. Nah, jadi bulan purnama itu kalau berdasarkan kalender Hijriah ya atau kalender Komariah itu kan terjadinya di bulan 15 ya. Di tanggal 15, sekitar tanggal 15 atau tanggal 16 ya, tepatnya tanggal 15 gitu ya. Nah, berarti pada saat dia memasuki fase 3/4 ini kan fase setengah ya. Dia setengah dari bulan secara utuh. Kemudian di sini kan fasenya 3/4 yang pertama, berarti tanggal sebelum tanggal 15 dan di sini disebutkan tanggalnya 10, 11, 12. Berarti kan tepat ya. Nah, itu yang disebut sebagai waxing gibbous. Berarti kita akan cari jawabannya yang waxing gibbous. Ini waxing gibbous. Ini cuma satu ya. Berarti waxing gibbous sudah. Berarti jawabannya sudah pasti A ya. Jawabannya sudah pasti A. Kita lanjutkan dulu. Setelah bulan purnama, dia akan memasuki fase 3/4 yang kedua ya. Ini yang sudah bulan tua. Nah, itu yang namanya waning ya. Kalau yang pertama tadi waxing, sekarang waning. Dia 3/4 tetapi setelah bulan purnama bulannya akan ketutup. Jadi setelah full dia akan ketutup, namanya waning gibbous. Kemudian seperempat lagi, seperempat yang ada di tanggal tua di sini. Kemudian bulan sabit lagi, tetapi bulan sabit yang tua namanya waning crescent. Jadi kalau yang awal namanya waxing, kalau yang akhir namanya waning. Kemudian setelah ini gimana? Dia akan masuk lagi ke bulan baru lagi, seperti itu. Itu adalah fase bulannya. Nah, di sini yang jawabannya waxing gibbous cuma ada satu ya, waxing gibbous, dan ayatnya tepat ya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Nah, kata kuncinya adalah di sini, manazila. Jadi manzilah itu lintasan-lintasan, jadi bulan itu beredar menurut garis lintasannya. Ini penyebab kita bisa melihat fase bulan ini karena bulannya berotasi ya, atau berevolusi. Terhadap siapa? Terhadap bumi ya. Maka karena bulannya berevolusi terhadap bumi, kita bisa melihat wajah bulan atau bentuk bulan yang berbeda-beda setiap harinya, yang disebut dengan fase bulan. Seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Gelombang bunyi dan gelombang cahaya merambat dari air ke udara. Di antara pernyataan berikut yang paling benar adalah titik-titik. Oke, jadi ada dua gelombang ya. Yang pertama gelombangnya adalah gelombang bunyi dan yang kedua gelombangnya adalah gelombang cahaya. Asalnya dia dari air ke udara. Oke, kita akan lihat untuk opsi jawabannya. Untuk pilihan A, gelombang bunyi maupun gelombang cahaya kelajuannya bertambah. Nah, ini pasti salah ya. Jadi kenapa salah kelajuannya bertambah? Kita lihat dulu. Yang pertama adalah gelombang bunyi dulu ya. Jadi gelombang bunyi itu kan merambat bisa melalui zat padat, kemudian bisa melalui zat cair ya, kemudian yang terakhir bisa melalui gas atau udara ya. Nah, di antara ketiga medium ini, maka yang paling cepat ada di mana? Yang paling cepat adalah di zat padat, tercepat, sedangkan yang paling lambat adalah di gas ya. Ini berarti terlambat atau terkecil, tercepat, terkecil kecepatannya. Nah, seperti ini. Jadi kalau dia merambat dari dalam air ke udara, mestinya kecepatan untuk bunyi kalau dari air ke udara itu harusnya gimana? Air itu cair ke udara, maka kecepatannya mestinya berkurang ya. Untuk bunyi harusnya berkurang. Jadi
untuk kecepatan bunyi nanti dia akan berkurang. Kalau misalkan dia menjalar ya, maksudnya dia menjalar dari air ke udara. Berarti satu pasti salah ya. Sekarang nomor 2, gelombang bunyi maupun gelombang cahaya panjang gelombangnya berkurang namun frekuensinya bertambah. Oke, kita skip dulu, kita cari yang kecepatan dulu ya supaya kita tahu untuk kecepatan bunyi dan cahaya itu. Jadi kita cari yang jawabannya kecepatan dulu. Kita lihat yang C. Kelajuan atau kecepatan gelombang bunyi berkurang, betul ya, gelombang bunyinya berkurang. Kemudian kelajuan gelombang cahaya bertambah namun frekuensi keduanya tetap. Nah, ini berkurang, gelombang cahayanya bertambah. Nah, sekarang kita masuk ke cahaya dulu. Jadi yang tadi adalah bunyi ya. Kemudian ini adalah cahaya. Nah, sekarang cahaya itu akan merambat dari mana? Dari air ke udara, sama dengan bunyi ya, dari air ke udara. Nah, kalau cahaya itu pada saat dia di medium air itu medium yang lebih rapat, indeks biasnya itu besar. Maka kalau di medium air kecepatannya kecil dia. Maksudnya lebih kecil daripada di udara ya. Jadi kecepatan kecil kalau cahayanya masuk di medium air. Sedangkan pada saat dia di medium udara, itu cahaya itu memiliki kecepatan yang besar. Berarti berkebalikan dengan bunyi. Kalau bunyi itu di cair itu cepat, di udara atau di gas itu lambat. Tetapi kalau cahaya di cair itu kecil atau lambat, sedangkan di udara dia besar atau cepat ya. Jadi untuk yang C, kelajuan gelombang bunyi berkurang, kelajuan gelombang cahaya bertambah, dua-duanya benar, namun kedua frekuensinya tetap. Nah, itu betul ya. Kemudian yang D kita lihat dulu, gelombang bunyi maupun gelombang cahaya panjang gelombangnya berkurang namun kedua kelajuannya tetap. Nah, ini pasti salah ya. Berarti jawabannya adalah yang C ya, seperti itu. Untuk yang B itu sudah kita pastikan salah ya. Jadi gelombang bunyi dan gelombang cahaya panjang gelombangnya berkurang. Tidak mungkin. Karena kalau bunyi itu nanti berkurang sedangkan cahaya bertambah, itu pasti berkaitan dengan panjang gelombangnya. Pasti akan berbeda, tidak mungkin dua-duanya berkurang atau tidak mungkin dua-duanya bertambah. Jadi yang B tidak perlu kita cek, pasti jawabannya salah ya. Dan selama bunyi maupun cahaya itu berpindah medium, dia tidak berubah frekuensinya atau frekuensinya itu tetap. Seperti itu untuk pembahasan nomor 18. Kita lanjutkan nomor 19. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Oke, dibaca sampai terakhir ya. Kemudian kita lihat soalnya terlebih dahulu. Salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia yaitu bisa turunnya air hujan. Lakukan analisis urutan proses terjadinya hujan. Oke, jadi di sini kita akan melihat urutan yang namanya siklus air ya, atau water cycle. Nah, siklus air itu bisa kita gambarkan seperti berikut, atau kita tulis dulu ya. Siklus air itu nama lainnya adalah water cycle. Nah, kita lihat gambar siklus air itu seperti ini. Oke, kita letakkan di sini ya. Jadi yang pertama itu kan ada air yang berasal dari sungai dan sebagainya ya. Dia akan mengalami peristiwa yang pertama adalah evaporation terlebih dahulu. Apa itu evaporation? Evaporation itu adalah air yang ada di bumi, di sini dia akan menguap ke atas ya. Jadi evaporation itu bisa kita katakan sebagai penguapan. Jadi peristiwa pertamanya adalah evaporation dulu. Maka kalau ada condensation itu jelas salah. Yang pertama evaporation, kemudian yang kedua dia mengalami condensation. Condensation itu pengembunan ya dari uap-uap air di sini, maka dia akan menjadi kumpulan titik-titik air. Nah, di sini condensation ya. Jadi mulai muncul titik-titik air, atau kita tulis sebagai pengembunan atau mengembun gitu boleh ya. Pengembunan, tapi lebih tepatnya adalah kondensasi atau condensation. Kemudian berarti kita bisa jawab evaporation. Nah, sudah ketemu jawabannya kan? Berarti yang pertama adalah evaporation, kemudian yang kedua adalah condensation. Habis itu terjadi yang namanya precipitation, yaitu tadi yang sudah mengembun tadi, kumpulan titik-titik air itu sudah mulai jenuh dan dia akan turun nanti menjadi apa? Menjadi hujan atau rain ya. Berarti jawabannya sudah pasti yang D ya. Yang pertama dimulai dari peristiwa evaporation, kemudian condensation, precipitation, dan yang terakhir adalah rain atau hujan. Kita lanjut soal berikutnya. Jika air berada pada suatu wadah di siang hari tercampur beberapa tetes minyak, maka warna-warna cahaya pada lapisan minyak di permukaan air tersebut terjadi karena peristiwa titik-titik. Oke, jadi di sini adalah peristiwa cahaya ya, yaitu kalau misalkan ada lapisan air kemudian di atasnya ada minyak, misalkan bensin tumpah ataupun minyak gitu ya, maka kita bisa melihat seperti warna pelangi tetapi yang ada pada lapisan atas air tersebut. Oke, kita bisa gambarkan seperti ini. Oke, jadi sering kita lihat ya gambar seperti ini misalkan setelah hujan, atau misalkan pada jalan yang
basah gitu, kemudian ada ketetesan minyak atau bensin, maka kita bisa melihat peristiwa atau melihat fenomena di mana bensin atau minyak tersebut memberikan warna yang seperti warna pelangi seperti ini. Nah, pertanyaannya, kenapa atau apa yang menyebabkan terjadinya warna-warna seperti ini? Nah, penyebab terjadinya warna seperti ini adalah bukan seperti terjadinya pelangi ya. Kalau pelangi itu dispersi atau penguraian warna, dan sekaligus pada pelangi itu terjadi juga yang namanya refraksi ya, bukan refleksi. Refraksi itu pembiasan. Nah, kalau seperti ini itu yang namanya atau peristiwanya kita sebut sebagai interferensi. Jadi munculnya warna-warna pelangi pada lapisan minyak ini, peristiwanya kita sebut sebagai interferensi. Hal yang sama juga bisa kita temukan misalkan pada balon ya. Balon yang bening itu juga bisa memancarkan atau bisa menimbulkan warna-warna seperti ini. Nah, contohnya seperti gambar ini ya. Jadi ada balon ya, balon yang tipis gitu ya, yang kita tiup gitu kalau misalkan, atau terbuat dari sabun gitu ya. Sabun kemudian dicelupkan sesuatu, kemudian kita angkat, maka dia akan membentuk balon kayak gini, juga akan memancarkan atau menimbulkan fenomena yang sama. Dan peristiwa ini juga sama ya, penyebabnya adalah interferensi seperti itu. Oke, baik. Pada video kali ini kita selesaikan dulu sampai nomor 20. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal lainnya di video yang akan datang. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.